Pangkalan ojek yang paling nyebelin juga salah satunya. Halo semuanya, selamat datang di channel Andi MV 90. Si rider tangguh walau tanpa M150 bisa. Oke teman-teman, kembali lagi di kota Bandung yang cukup cerah hari ini. Cuacanya cukup bagus, cukup kelihatan awan biru ya teman-teman. Awan birunya cukup kelihatan, dan mudah-mudahan cuaca ini bertahan sampai sore ya teman-teman, karena cuaca di Bandung itu kurang bisa diprediksi ya teman-teman. Aduh, ini kok bergoyang begini. Iya teman-teman, di episode kali ini saya ingin sedikit membahas tentang sebuah keresahan yang terjadi di Bandung, terutama para ojol ya teman-teman. Dimana isu ini sudah lama sih sering dibicarakan, yaitu adalah Bandung kebanyakan zona merah teman-teman ya. Dan zona merah di sini dalam artian banyak ojol nggak bisa masuk ke daerah-daerah tertentu seperti ini. Salah satunya adalah daerah Pasir Impun ya teman-teman. Pasir Impun. Jadi salah satu yang menghambat teman-teman para ojol untuk mencari nafkah di Bandung itu adalah ketidakbebasan ruang bekerja ya teman-teman. Dalam artian di sini khususnya dari Bandung Tengah sampai ke Bandung Timur teman-teman. Hampir rata-rata dari daerah Bandung Tengah ke Bandung Timur itu dari daerah Pahlawan sampai ke Cileunyi ya teman-teman, bahkan sampai ke Jatinangor. Itu hampir rata-rata untuk daerah yang mengarah ke daerah atas. Daerah atas maksud saya daerah Pasir Impun atas, Padasuka, itu agak sulit teman-teman. Karena apa? Karena di situ kebanyakan ojek pangkalannya itu masih saya masih bilang masih primitif ya teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan beberapa daerah aja yang bisa kita lewatin. Salah satunya tadi adalah Pasir Impun. Kalau dilanjutin ke sana nanti akan ada daerah Sindanglaya, Cijambe, Sukaasih, terus sampai ke Cigending, itu sampai nanti ke Cileunyi ya teman-teman. Kalau ini kebetulan saya mau antar ayam geprek teman-teman. Kebetulan saya punya usaha ayam geprek. Saya mau antar ayam ke toko, dan ini melewati ayam bulan. Kebetulan melewati beberapa lokasi zona merah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ojol yang dari daerah, kadang kan saya suka ngeliat ada beberapa ojol yang dari daerah narik di sini ya teman-teman. Entah itu dari Sumedang, entah dari Bogor, atau bahkan beberapa saya pernah lihat platnya plat Jogja ya teman-teman, plat Jawa, plat AD teman-teman. Dan hati-hati aja, takutnya teman-teman dapat order mau ngambil ataupun antar ya. Kalau antar sih biasanya agak nggak terlalu repot. Nggak terlalu repot dalam artian biasanya mereka kasih izin, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang kadang nyebelin teman-teman. Kadang ditahan KTP lah, ditahan sama helmnya lah, atau misalkan ketika sudah ditahan, begitu mau kita tebus, maksudnya mau kita ambil, kita harus tebus teman-teman. Biasanya kisaran biaya nembus KTP sama helm itu kisaran besarannya itu 2.000 sampai 5.000 teman-teman. Dan kemarin juga sempat rame kan sama opang yang di Pasir Impun ya teman-teman. Nah ini kebetulan kita akan lewat salah satu juga. Jadi ini adalah salah satu daerah zona merah ya teman-teman, yang memang bisa saya bilang ini adalah zona merah bayangan ya teman-teman. Biasanya kalau ojek pangkalan yang benar-benar zona merahnya terang-terangan, mereka akan pasang spanduk kawasan kesopanan teman-teman. Jadi kita harus transit, harus izin teman-teman. Dan ini adalah salah satunya. Ini adalah daerah Cikadut teman-teman. Biasanya kalau daerah sini di bawah kita diemin teman-teman, kita dibiarkan untuk naik. Nah kalau misalkan kita nggak mampir atau nggak izin gitu atau apapun, nanti biasanya di atas akan ada yang nyegat kita teman-teman. Ada yang nyegat, bertanya-tanya dan lain sebagainya. Bahkan nggak terkadang juga suka ada anarkis ya teman-teman. Dan daerah Cikadut ini entah kenapa selalu macet.
Bapak Jijak. Nah itu adalah salah satu daerah untuk daerah sini, Cikadut. Jadi nanti setiap belokan yang ke kanan itu yang menuju ke daerah atas, itu pasti banyak ojek pangkalan di depan, dan itu pasti zona merah teman-teman. Dan kita biasanya kalau di grup, kalau dapat daerah situ ya, entah pada Suka, Pasir Impun, atau Jati Handap, itu biasanya kita akan bertanya, kalau kita yang punya komunitas, kita akan bertanya di grup kalau daerah tersebut aman atau tidak ya teman-teman. Dan biasanya kalau anak-anak di grup bilang aman, biasanya kita lanjut gas ke situ ya teman-teman. Cuma nggak jarang juga, karena kan kalau wilayah cakupannya itu kayak misalkan Pasir Impun itu wilayahnya kan sampai ke bawah ya teman-teman. Kadang ada juga yang dapat orderan di situ kecamatannya atau peta lokasinya Pasir Impun, tapi ternyata dia ada di bawah. Dan itu aman karena tidak semua customer itu mau turun ke bawah ya teman-teman. Kadang customer itu suka pengennya dijemput ke atas, ya kita mau gimana lagi, kita nggak bisa ya teman-teman. Nah ini kita akan melewati satu lagi zona merah, yaitu daerah Jati Handap teman-teman. Ini salah satu yang opangnya juga rese teman-teman, rese banget. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan anarkis ke kita para ojol ya teman-teman. Tapi mereka biasanya kalau untuk yang antar paket, entah itu Shopee Food atau GoSend, GrabSend ya, itu mereka biasanya jarang nyebelin, cuma ya paling ditahan aja teman-teman, helm sama KTP. Nah ini dia, ini adalah pangkalan ojek Jati Handap. Itu adalah pangkalan ojek yang paling nyebelin juga salah satunya, dan banyak banget order yang mengarah ke situ teman-teman ya. Heran juga kenapa kok banyak ke situ ya. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah bisa memberikan regulasi dan sanksi tegas ya teman-teman ke ojek-ojek pangkalan yang selalu memberlakukan zona merah. Istilahnya kita sama-sama cari nafkah bos, sama-sama cari uang. Jadi ini saya akan tunjukkan satu tempat lagi, dua sih malah, saya bisa tunjukin dua tempat lagi yang ini juga sama zona merah. Kebetulan di lampu merah, kita agak muter dikit supaya bisa skip lampu merah ya teman-teman, soalnya lampu merahnya ada lila. Oke, kita ambil ke sini. Nah, daerah sini juga salah satu zona merah teman-teman. Daerah mana? Daerah Pada Suka teman-teman. Nah itu di depan, yang banyak keluar mobil pas di lampu merah itu teman-teman, itu daerah Pada Suka. Kalau itu jelas terang-terangan kelihatan banget sama kayak Jati Handap, Pasir Impun. Kita harus transit zona sopan tuh katanya teman-teman, zona sopan, tapi merekanya nggak sopan sama kita teman-teman. Mereka pika sebelin, kita harus sopan sama mereka, tapi merekanya nggak sopan. Dan biasanya ini mereka ada ketuanya ya teman-teman, dan ketuanya itu kadang bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi kompor teman-teman ya. Ini para ojek-ojek pengangguran yang bisa cuma nungguin order, nggak mau jemput order teman-teman. Jadi yang membatasi ruang pergerakan kita para ojol itu sebetulnya Bandung itu kebanyakan zona merah teman-teman. Terlalu banyak zona merahnya itu. Oh iya, besok mau kurban ya. Sapinya udah pada berseliweran, udah banyak sapi di mana-mana. Nah ini ada satu lagi, alah diberi bujur sapi, di bujuran ke sapi. Nah ini salah satu zona merah juga teman-teman nih, lampu merah ini belok ke kanan itu daerah Cimuncang. Ini juga sama teman-teman, kita harus transit. Nah ini nih belok ke sana itu zona merah juga teman-teman. Jadi mereka maunya kita transit dulu, nanti mereka akan nanya KTP, minta KTP kita ditahan, helm kita kadang ditahan. Kalau beruntung helm kita kembali utuh, kalau nggak beruntung helm kita dikencingin atau ditukar sama yang jelek teman-teman. Pokoknya rese lah. Kadang juga mereka nggak segan untuk merusak HP kita ya teman-teman. Jadi yang ada di otaknya mereka itu, kita para ojol ini kalau dapat penghasilan gede teman-teman. Padahal mereka nggak tahu ya kalau kita itu kan penghasilannya itu dibagi sama aplikator ya. Aplikator juga kadang kan motongnya juga cukup gede ya teman-teman. Jadi ya namanya juga kita cari nafkah ya.
Ya menurut saya sih sebetulnya sih masing-masing aja ya, seharusnya rezeki mereka rezeki kita gitu. Ya kalau mereka mau bisa dapat uang lebih, ya jadi ojek online juga lah gitu, daftar online. Makanya kalau punya motor itu jangan motor bodong dipakai buat ngojek atau nggak punya SIM. Waduh, ini tumben macet nih daerah sini nih. Ada paket, truk nganter paket. Ini kebetulan hari ini saya pakai motor yang Scoopy karena yang PCX saya harus ganti oli. Jadi kebetulan nanti mungkin saya akan beli oli. Jadi nanti saya akan buat vlog juga tentang saya akan beli oli yang AHM ya. Karena kan Honda ya, Honda saya pakai yang AHM. Kebetulan juga ini nggak tahu nih, tiba-tiba Scoopy saya kok agak ngebanting setirnya. Padahal nggak pernah jatuh, nggak pernah nabrak juga. Saya curiga dari ini kayak apa, remnya kayaknya ngunci nih, agak ngunci. Ini harus saya perbaikin dulu nanti ya. Nah kalau daerah sini sih daerah Sulaksana aman ya, kebetulan saya warung ada di daerah Sulaksana. Jadi buat teman-teman ojol yang mau makan siang kelaparan, silakan mampir di warung saya, murah meriah kok, cuma 10 ribuan. 10 ribuan teman-teman sudah dapat nasi sama ayam lengkap, plus salad plus sambal teman-teman. Jadi udah lengkap semua, cuma 10 ribu aja. Kebetulan harga belum saya naikin karena memang saya masih agak susah kalau naikin. Jadi rencananya memang nanti saya mau naik karena kan bahan-bahan semua sekarang harga-harga sudah pada naik ya. Jadi saya mungkin nanti akan naik pun tapi nggak terlalu banyak, paling cuma 2.000 aja. Jadi 12.000, dan itu menurut saya udah murah banget ya di mana-mana. Karena kalau ayam SPG aja kita 18.000 loh. Ini kita 10.000, cuma memang jam operasionalnya nggak sampai malam. Itu jam operasional toko saya itu jam 10 pagi mungkin sampai jam 5 atau jam 6 sore ya teman-teman, atau sehabisnya. Kalau misalkan sudah habis ya sudah, besok lagi jualannya. Jadi nanti lokasinya ada di Jalan Sulaksana, dekat ini cuci mobil Makmur Jaya ya teman-teman. Makmur Jaya, depan kampus Ars Internasional ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman ojol silakan kalau mau mampir-mampir. Banyak juga kok teman-teman ojol yang suka nongkrong depan warung saya, terutama anak-anak Indri ya teman-teman. Ada anak-anak Indri banyak yang nongkrong di situ teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini saya sudah sampai. Kebetulan yang jaga saudara. Nah ini dia teman-teman, kita anterin dulu ayamnya. Anis pentuku timun. Timunnya mana? Ini. Wis, langsung. Oke teman-teman, untuk episode motovlog kali ini sampai sini dulu. Jadi saya sudah membahas beberapa memberikan apa ya, sharing tentang info beberapa zona merah yang ada di Kota Bandung. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, kesempatan lagi, saya akan bahas lagi. Dan untuk episode kali ini sampai sini aja dulu. Seperti biasa, kalau teman-teman mau komen-komen, silahkan komen-komen aja di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, like everything what you do everything what you like ya teman-teman. Sampai jumpa lagi and bye-bye.